Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke, balik lagi nih guys sama pembahasan kita di One Piece. Kali ini aku pengen ngebahas nih tentang senjata kuno yang menjadi salah satu kunci dan bisa dibilang menjadi hal yang penting yang mungkin nantinya bisa dijadikan petunjuk nih untuk mengungkap misteri-misteri yang ada di One Piece guys. Ya, soalnya entah kenapa aku sendiri sih ngerasa kalau dengan disembunyikannya senjata kuno hingga detik ini, berarti saat nantinya terungkap guys, bisa aja hal itu langsung berhubungan dengan beberapa misteri lainnya. Ya, misalnya aja nih kita sebut kerajaan kuno atau abad kekosongan, atau bahkan asal-usul dari semua senjata kuno itu. Ya, salah satu hal yang mungkin bisa terpikir oleh kita ya, pastinya semua senjata itu dulunya dibuat saat akan bersiap-siap menghadapi sebuah perang besar. Yang mana hal ini tentunya berhubungan dengan sesuatu di 800 tahun yang lalu. Soalnya di masa itu guys, seperti yang kita tahu ya kan, ada dua kubu yang berperang dengan jumlah yang sepertinya itu sangat besar, di mana pihak salah satunya adalah pihak yang menjadi pemerintah dunia saat ini. Cuman yang menjadi pertanyaan, apakah semua senjata kuno itu adalah buatan dari seseorang? Atau ini mungkinkah seperti Poseidon yang berupa berkat atau gift, di mana seseorang itu dikaruniai kekuatan untuk bisa menggerakkan sesuatu guys. Ya, intinya kita masih kekurangan bukti sih untuk bisa membuktikan semua itu. Kayak sebenarnya dari mana senjata kuno itu berasal dan untuk apa mereka semua itu ada di dunia ini. Namun yang menarik, sebenarnya hal ini entah kenapa ya, berhubungan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Profesor Clover tepat sebelum dirinya meninggal guys. Atau tepat sesaat sebelum dia mengatakan nama dari kerajaan kuno yang kemungkinan udah dia ketahui. Pokoknya buat yang lupa sih, kurang lebihnya Profesor Clover itu pernah berkata kalau keberadaan dari senjata kuno itu jelas menjadi ancaman bagi dunia ini. Namun ternyata ancaman itu lebih berbahaya bagi pihak pemerintah dunia. Soalnya kalau aja semua senjata kuno itu bisa ditemukan dan bukti keberadaannya itu nyata guys, maka hal itu akan mengungkap sekaligus menjadi bukti nyata kalau keberadaan dari sebuah kerajaan besar di masa lalu itu ya emang bener adanya. Ya, semua hal itu udah pernah dicoba untuk ditutup-tutupi oleh pemerintah dunia, hingga bahkan semuanya itu mengira atau menyebut masa itu sebagai abad kekosongan. Sebentar lagi nih akan bisa terbongkar jika aja semua misteri tentang senjata kuno itu bisa terungkap guys. Well, sayangnya sesaat sebelum Profesor Clover akan mengatakan tentang ibu kota dari kerajaan kuno itu, dia harus terhenti karena tiba-tiba aja ada peluru besar yang mengarah tepat ke tubuhnya guys. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi nih, mungkin apa yang dikatakan oleh Profesor Clover emang bener adanya. Soalnya entah kenapa pihak pemerintah dunia itu ya terlihat mencari keberadaan dari 3 senjata kuno yang diketahui. Makanya mereka aja sampai ngebuat ya kan beberapa anggota dari CP9 untuk menyamar di kota Water 7 dengan tujuan mereka itu bisa merebut blueprint dari senjata kuno Pluton guys. Yang mana jelas semua hal ini tuh didasari oleh tujuan untuk menguasai semua senjata kuno dan nantinya seperti apa yang biasa mereka lakukan. Secara perlahan-lahan semua orang pun akan dibuat lupa kalau keberadaan dari senjata kuno itu pernah ada di dunia One Piece. Cuma satu hal sih yang mungkin menjadi pertanyaan kita semua, mengingat pemerintah dunia itu emang hobi banget ya kan nyembunyiin sesuatu. Lalu mungkinkah ada sebuah senjata kuno yang juga udah disembunyikan atau bahkan udah dikuasai oleh pihak pemerintah dunia itu sendiri guys? Karena kayaknya aku rasa hal ini tuh mungkin emang kecil sih kemungkinannya, tapi entah kenapa kalau dilihat dari cara dan kebiasaan dari pemerintah dunia rasanya kayak sangat mungkin lah kalau ternyata nantinya akan terungkap ada satu senjata kuno lainnya lagi guys di dunia One Piece yang belum diketahui oleh pihak manapun. Kalau emang dari apa yang kita tahu selama ini, khususnya di momen Robin ya yang berbicara dengan Raja Neptune di Pulau Manusia Ikan, dari momen itu aja kita dikasih tahu kalau sebenarnya dulu itu ada 3 kekuatan yang dianggap bisa menghancurkan dunia, di mana mereka itu adalah Poseidon, Pluton, dan Uranus guys. Terus kalau dari alasan kepemilikannya yang dianggap bisa menghancurkan dunia, di sisi lain pihak pemerintah dunia itu harusnya nggak mungkin menggunakan senjata kuno itu untuk menghancurkan dunia yang udah mereka buat seperti yang mereka mau. Atau lebih simpelnya sih kayak gini nih, kalian udah ngebuat dunia yang ideal. Menurut kalian, pastinya kalian gak mungkin dong mau menghancurkannya dengan tangan kalian sendiri. Maka dari itu, 2 dari alasan yang tadi itu paling masuk akal untuk menjelaskan kenapa sih kok pihak pemerintah dunia ini mencari keberadaan dari ketiga senjata kuno tersebut. Pertama, pastinya ini sih berhubungan dengan mempertahankan dunia ideal mereka, dimana dengan memiliki atau seenggaknya mengetahui keberadaan dari mereka, ya
pihak pemerintah dunia itu bisa aman dari ancaman senjata kuno itu digunakan untuk melawan mereka, guys. Sementara yang kedua, ya kemungkinan alasannya adalah sama seperti yang diungkap oleh Profesor Clover, di mana pihak pemerintah dunia itu ingin terus menjaga kebohongan yang selama ini mereka udah susah payah untuk tutup-tutupi. Bahkan sampai harus menghapus sesuatu dari catatan sejarah dunia. Makanya dari semua hal itu bisa kita simpulin kalau senjata kuno di dunia One Piece tentunya memegang peranan yang sangat besar, guys. Karena sampai sekarang aja misteri tentang wujud dari senjata kuno itu belum semuanya terungkap, ya kan? Apa yang bisa kita lakukan kali ini atau sampai saat ini ya hanyalah sebatas asumsi belaka. Dan terakhir, anehnya nih, para senjata kuno ini atau khususnya Poseidon yang kita ketahui sebagai Shirahoshi sempat dibahas oleh mendiang ibunya, guys. Kalau nantinya itu akan datang seseorang yang bisa menuntun para duyung atau lebih tepatnya Shirahoshi untuk bisa menggunakan kekuatannya di jalur yang tepat. Jadi, simpelnya guys, entah mengapa para senjata kuno ini terasa memiliki hubungan yang khusus dengan orang yang akan menjadi the next Joy Boy nantinya. Dan kalau dilihat dari percakapan itu, maka kekuatan dari senjata kuno itu emang bener bisa untuk menghancurkan dunia. Namun, tujuan dari diciptakannya senjata kuno itu mungkin aja bukan untuk menghancurkan dunia. Soalnya dengan dikasih tahu nih, kalau ada cara atau jalan untuk menggunakan kekuatan itu dengan benar, maka sebenarnya ada sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan menggunakan kekuatan senjata kuno doang, guys. Emang sih gak ada habisnya kalau kita udah ngomongin senjata kuno. Karena dari satu pembahasan aja nih, kita tuh bisa langsung lompat-lompat ya kan, pindah ngomongin yang lain. Karena emang gak bisa dipungkiri kalau semua misteri yang ada di One Piece, guys, ngebuat kita tuh pusing banget ya kan. Tapi penasaran. Tapi yang jelas mereka semua itu terikat satu dengan lainnya. Maka ketika nanti waktunya telah tiba dan Oda Sensei membongkar semua misteri yang selama ini disimpan rapat-rapat, maka pada saat itu kita semua itu bisa mulai menebak-nebak, guys, apa nih yang sebenarnya pernah terjadi dan akan terjadi di dunia One Piece. Oke, kayaknya mungkin cukup segitu aja dulu ya untuk konten kita kali ini nih. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih, guys? Apakah mungkin kalian ini juga kepikiran kalau mungkin aja emang senjata kuno itu lebih dari 3? Atau mungkin kalian lebih penasaran sama asal-usul dari ketiga senjata kuno yang ada sekarang? Pokoknya nih, kalau kalian lebih tertarik sama yang mana, intinya ya kita kudu sabar lah, tetap menunggu. Tapi yang jelas kayaknya nggak bakal lama lagi semua ini bakalan terungkap sedikit demi sedikit. Secara di chapter terakhir aja kita udah dikasih tahu tentang Robin yang menanyakan perihal senjata kuno Pluton ke Kozuki Sukiyaki, yang ternyata keberadaannya ada di negeri Wano, ya kan? So, see you again next time, guys. Adios, Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.